Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heslin Kalista Putri, NPM 2156051017 dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video ini, saya akan menjelaskan resumen materi saya, yaitu tentang sukses membangun bisnis digital. Materi pertama tentang peluang dan tantangan bisnis di era 4.0. Yang pertama ada industri 1.0, yaitu ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Yang kedua, industri 2.0, yaitu kemunculan pembangkit tenaga listrik, telepon, dan mobil. Industri 3.0, yaitu pada awal 1970. Industri 4.0, yaitu konektivitas manusia, mesin, dan data semua sudah ada di mana-mana. Lalu dijelaskan juga tentang inovasi disruptif, yaitu inovasi yang membantu menciptakan pasar baru. Inovasi disruptif mengembangkan suatu produk dengan cara yang tidak diduga di pasaran. Contohnya, tidak perlu pusing untuk pergi kemana-mana karena kita sudah ada aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Bagaimana sih memanfaatkan media sosial untuk berbisnis? Yaitu dengan memanfaatkan hal ini untuk membuat sebuah strategi promosi untuk bisnis. Lalu, materi kedua tentang Intelligence for Business. Di sini menjelaskan tentang comparison linguistic, yaitu bidang badan interdisipliner yang berhubungan dengan permodelan statistik. Data adalah kumpulan keterangan dari suatu objek atau kejadian. Data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data yang tidak terstruktur. Data yang terstruktur yaitu sudah terorganisasi, contohnya tabel atau database penjualan barang. Data tidak terstruktur, contohnya foto, audio, gambar, dan lain sebagainya. Materi ketiga yaitu tentang revolusi industri. Revolusi industri ini ditandai dengan kemunculan robot, kendaraan tanpa pengemudi, dan lain sebagainya. Karakteristik revolusi industri itu sendiri ada dua, yaitu kehadiran disruptif teknologi, lalu perubahan ukuran perusahaan. Lalu ada evolusi transaksi. Pada zaman dahulu kita masih menggunakan transaksi online perbankan, transaksi tunai, transaksi non-tunai, transaksi jual beli. Lalu pada era digitalisasi sekarang ini kita menggunakan digital banking, OVO, GoPay, Dana, Link Aja, dan sebagainya. Lalu materi selanjutnya dari tantangan menjadi peluang, yaitu dengan membangun bisnis dengan basis teknologi di tengah masyarakat. Peluang bisnis dalam teknologi yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu bisnis dropshipper, bisnis afiliasi, dan bisnis online shop. Lalu ada definisi tentang fintech. Fintech adalah layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Fintech ini sendiri dibagi menjadi finansial dan teknologi. Finansial yaitu tentang jasa keuangan, pembayaran, pendanaan, peransuransian, perbankan, dan pasar modal. Lalu ada inovasi teknologi pada fintech, yaitu menghasilkan produk keuangan yang inovatif dan distributif. Lalu masuk ke materi keempat, yaitu tentang what is Sigerhub. Sigerhub adalah lembaga inkubator startup, koperasi, dan UMKM yang menjadi wadah pengembangan bisnis. Jadi, bisnis itu ada 4 tipe, yaitu bisnis bintang, bisnis tanda tanya, bisnis sapi perah, dan bisnis anjing. Lalu ada 7 formula bisnis yang tertata, yaitu membidik pasar potensial, produk yang ngangenin, kemasan pertama diambil, merek yang ngetop, saluran D sama dengan P, penyebaran virus, dan lompatan konversi. Bidik potensial market dibagi menjadi 3, yaitu pasar potensial, pasar berdarah, dan pasar tertidur. Demikian resume dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.